101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda hari ini ya? Dan seperti biasa setiap hari Kamis kami menghadirkan spesial program untuk Anda, Makassar Insight. Untuk hari ini kami membahas mengenai waspada diabetes pada anak ya. Dan Smart Listener, diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang orang tua. Nah, ini bukan hanya orang tua saja tapi juga menyerang orang yang berusia muda, bahkan anak-anak ya. Nah, apa sih sebenarnya diabetes itu dan seberapa bahaya sih diabetes untuk anak-anak? Dan untuk hari ini kita akan membahasnya bersama dengan tamu spesial saya yang sudah hadir di studio, dokter-dokter yang luar biasa ya. Oke, saya langsung saja menyapa ya untuk yang pertama. Ini merupakan salah satu dokter yang tentunya ini sudah tidak asing lagi ya. Ini sering tampil ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Langsung aja kita berkenalan. Langsung saja kita menyapa. Di sini ada Dr. Andi Mariani MHKes, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Iya. Lama-lama saya jadi host juga di sini kalau keseringan selalu harus muncul. Bertukar tempat gitu ya. Gimana kabarnya Dok Nani? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, oke. Dan untuk hari ini seperti biasa ya kita akan memberikan informasi untuk Smart Listener dan baik, terima kasih sudah hadir sekali lagi Dr. Nani. Ya. Dan untuk saat ini juga kita sudah kedatangan ada newcomer di sini. Ada Dr. Ratna Dewi Artati SPAK Mars ya, spesialis anak. Kalau bisa tahu Dr. Ratna untuk saat ini di mana untuk praktek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama ini saya bertugas di Rumah Sakit Dr. Wahidin. Bisa lebih dekat dengan mic-nya Dok? Ya, selama ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirawusodo. Kemudian sehari-hari prakteknya di Ratulangi Medical Center dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini. Jadi ada 3 tempat praktek ya? Iya. Baik, terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio ya Dok. Iya. Baik, dan Smart Listeners, untuk hari ini kita membahas mengenai waspada diabetes pada anak ya. Dan dapat kami informasikan Smart Listeners, informasi ataupun Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut ya di 2023 ini kasus diabetes itu pada anak naik 70 kali lipat sejak tahun 2010 ya. Nah, kita akan lebih tahu nih ya mengenai apa sih sebenarnya diabetes itu. Dokter Ratna, sebelum saya ke Dokter Ratna, saya mohon izin dulu ya ke Dokter Nani. Dokter Nani ya, ini apa sih sebenarnya diabetes itu Dok? Ya. Jadi sebetulnya yang untuk orang awam ya, biasanya diabetes itu mungkin lebih familiarnya dibilang penyakit kencing manis. Karena memang yang kita lakukan pemeriksaan pada saat tahap screening awalnya dulu itu memang diperiksanya pada urin, pada air kemih, di mana kalau sudah terdapat di situ glukosa darah kan normalnya tidak ada di dalam urin. Itu cara pemeriksaannya yang simple. Kalau yang sekarang kita lebih memaksimalkan untuk pemeriksaan gula darah sewaktu yang diambilnya dari kapiler darah. Itu untuk kita mengetahui seberapa besar kadar glukosa pada saat seseorang itu diperiksa. Nah, ini sebetulnya pemeriksaannya untuk kita di puskesmas itu setiap orang usia 15 sampai 59 tahun harusnya pernah memeriksakan GDS-nya minimal 1 kali dalam setahun. Itu program pemerintah loh. Jadi kalau misalnya ada pendengar yang memang tidak tahu, itu silahkan datang ke puskesmas domisili terdekat untuk memeriksakan biar ketahuan apakah glukosanya normal, apakah dia masuk dalam tinggi atau di ambang yang kita sebut sebagai toleransi glukosa terganggu. Jadi itu ya, itu harus rajin-rajin mengecek gitu ya. Mengecek. Dan ya pastinya kita lihat juga selain screening kan kita lihat juga apakah ada gejala-gejala yang mendasari sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena pemeriksaan GDS ini adalah screening awal. Ada pemeriksaan lanjutan yang memang tahap-tahapannya harus kita laksanakan, bisa di FKTP di puskesmas dan
bisa juga kita lakukan rujukan di FKRTL di rawat jalan tingkat lanjutan. Tapi kalau semuanya kalau kita melihat ya, ini kan seperti informasikan kasus ataupun diabetes ini kan memang menyerang orang tua gitu ya. Iya. Untuk gejala umumnya sebenarnya untuk secara umum apa sih, Dok? Iya, gejala umum di klinis itu biasanya kita kasih namanya poliuri, sering kencing, kemudian polidipsi, sering haus, dan polifagi, sering merasa lapar. Nah, ini mungkin hal-hal yang mungkin kita sering alami, tetapi kita tidak aware bahwa bisa saja ini adalah sudah mengarah ke gangguan glukosa, maksudnya glukosanya melebihi dari batas normal. Nah, ini kadang-kadang yang memang kalau misalnya selama ini kan kita deteksi dini itu jauh lebih baik ya, supaya memang belum sampai terjadi komplikasi lanjut baru kita tangani. Jadinya ya memang informasi seperti ini memang kita harus lebih masifkan lagi ke masyarakat supaya lebih banyak orang yang memahami dan mungkin sudah bisa waspada, wah ini gejala ini terjadi pada saya, tetapi jangan sampai kita itu hal biasa, ini sering kencing karena memang sering minum ya. Nah itu kan juga beda. Kalau misalnya yang dari trias diabetes itu kan meskipun kencing minumnya dalam batas normal, tetapi sering rasa mau buang air kecil, kemudian makan dikit-dikit makan lagi, kayaknya tadi tidak puas mau makan lagi. Nah itu yang kita harus waspadai. Itu gejala-gejala awalnya seperti itu ya. Utama. Jadi banyak gejala awal, tetapi banyak juga justru gejala penyertanya yang ketahuan. Ya, misalnya? Misalnya kan orang, kenapa sih sering gatal-gatal gitu. Ada juga orang yang bilang, siapa tahu kau sakit gula. Nah ini adalah bukan sesuatu mitos. Ini bisa saja ada kemungkinannya demikian, karena memang kalau sudah glukosa darahnya tinggi, berarti ada masalah, bisa menyebabkan gangguan sampai di tingkat saraf tepi, misalnya bisa menjadi timbul gatal-gatal seperti itu, atau luka yang susah sembuh. Nah itu juga kadang-kadang bisa menjadi jalan masuk untuk orang aware, jangan-jangan ini glukosa darahnya tinggi, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi memang ada banyak hal yang menjadi gejala awal, kemudian untuk gejala penyerta juga ada gitu ya, Dok Nani. Baik, dari Dok Nani saya ke Dokter Ratna. Nah, tadi ya dari untuk diabetes ini bukan hanya menyerang orang tua, tapi juga sekarang ini itu lagi ngetren ya, itu menyerang anak-anak, Dok Ratna. Itu bisa dijelaskan nggak sih untuk diabetes pada anak itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, terima kasih ya Mbak. Sebenarnya diabetes itu bukan hanya menyerang orang tua saja. Zaman dulu itu orang cuma mengetahui diabetes itu hanya pada orang dewasa, tetapi ternyata diabetes itu juga bisa menyerang anak-anak. Ya, bahkan yang termuda yang kita temukan itu anak umur 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan? 2 bulan. Kalau di Jakarta pernah saya dapati usia 8 bulan menderita diabetes. Jadi tadi sesuai dengan Dokter Nani tadi mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan program screening pemeriksaan gula darah umur 15 tahun ke atas. Kalau kami seharusnya semua anak yang mengalami penyakit berat yang datang ke rumah sakit harus segera screening gula darahnya. Karena gejala yang datang di rumah sakit biasanya sudah dalam kondisi berat, dalam kondisi sesak napas. Jadi sudah dengan komplikasi. Kalau dia tidak ada komplikasi, biasanya ibunya tidak membawa ke rumah sakit, kecuali kalau berat badannya tidak naik-naik. Ibunya mengatakan, anak saya banyak makan dok, tapi ternyata berat badannya tidak naik-naik. Jadi kita harus curiga, jadi jangan lupa periksakan gula darah. Karena kita tahu bahwa anak yang mengalami diabetes, terutama pada anak, itu dia berbeda sama orang dewasa. Kalau pada orang dewasa, kebanyakan DM tipe 2. DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2. Kalau pada anak-anak itu DM tipe 1. Jadi diabetes mellitus tipe 1 berbeda. Kalau tipe 2, dia insulinnya cukup banyak di tubuhnya. Tetapi karena terlalu banyak, jadi dia mengalami resisten sama reseptornya sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau pada anak, dia mengalami diabetes mellitus tipe 1, dia karena ada kerusakan pada pabrik insulinnya. Jadi kerusakan pabrik insulin itu di sini adalah kelenjar pankreas mengalami kerusakan sehingga tidak mampu menghasilkan insulin. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa insulin itu adalah
gunanya sebagai mediator untuk memasukkan gula darah ke dalam sel supaya bisa diubah menjadi energi. Jadi kita bisa melakukan aktivitas, anak-anak bisa melakukan aktivitas. Nah, pada DM tipe 1, kalau insulinnya pankreasnya sudah rusak, insulin tidak bisa dihasilkan, akhirnya anak makan tidak bisa diubah menjadi energi. Jadi orang tuanya mengatakan, anak saya selalu lapar dok, banyak makan, tapi kenapa berat badannya tidak bertambah-tambah? Iya. Kalau keluhan poliuri, polidipsi, polifagi yang seperti dikatakan dokter Nani, ada sebagian anak yang full blown seperti itu, tetapi ada juga yang hanya keluhan berat badan tidak naik-naik, kemudian anaknya banyak makan, atau anaknya sering kencing. Jadi yang tadinya anaknya tidak terbiasa kencing malam hari, ternyata sering ke kamar mandi atau bahkan sering ngompol. Nah, itu kita harus curiga juga, harus periksa gula darah. Ya, kalau orang tuanya anaknya belum berat, biasanya orang tuanya abaikan. Nanti pada saat anaknya datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi gizi buruk, baru kita lacak semua, ibu ternyata gula darahnya tinggi sekali. Jadi mungkin anak ibu ini sudah cukup lama menderita diabetes, tapi orang tuanya tidak sadar. Jadi seperti begitu. Oke, kemudian ya untuk kan ada ukurannya ya untuk gula darah, ya itu seperti apa sih? Ya. Kalau untuk GDS itu kita standarnya 126 mg per desiliter untuk pemeriksaan ya. Kalau sudah lebih dari itu kan kita kalau lihat GDS-nya melebihi itu kita upayakan dia bisa melakukan pemeriksaan glukosa darah puasa untuk lebih menentukan lagi apakah namanya GDS kan gula darah sewaktu ya. Jadi bisa saja tadi mungkin dia habis makan beberapa waktu yang lalu, itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau misal mau melihat hasil pastinya, itu kita lakukan glukosa darah puasa dan pemeriksaan lagi 2 jam setelah puasa. Bahkan akan jauh lebih baik lagi kalau bisa dilakukan pemeriksaan HbA1c. Itu pemeriksaan untuk melihat sejauh mana sebetulnya sudah seberapa lama ini kasus tinggi gula darah di tubuhnya ini terjadi. Jadi kan bisa saja orang kalau ambil contoh misalnya dalam seminggu ini memang banyak kondangan, sering banyak undangan arisan, makan ya dok ya gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat di kafe-kafe tuh semua makanan, aduh so sweet, rasanya mau dimakan semua ya. Nah itu kan sebetulnya bisa menyebabkan glukosa darah langsung meningkat pada saat itu. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Dr. Ratna bahwa tubuh bisa pabrik insulinnya bagus, itu dia bisa langsung mengalihkan untuk dia menjadi energi. Tapi kalau tidak, nah itu bisa terjadi gangguan. Makanya pemeriksaan GDS itu hanya berupa screening awal. Kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memang mengetahui ini orang memang tinggi glukosanya memang tinggi atau hanya sesaat saja pada saat dilakukan pemeriksaan itu. Ya, itu untuk orang dewasa ya dok. Untuk ya? orang dewasa. Kalau yang untuk anak itu memang karena sepertinya jadi anak-anak itu bukan orang dewasa yang tipe kecil. Itu ada memang hal-hal yang lain yang memang kita harus lebih aware dibanding dengan orang dewasa. Jadi itu memang domain di dokter anak. Ya, ya itu gimana dok untuk kadar gula darah sendiri untuk anak-anak ya? Itu ada tingkatannya juga atau bagaimana? Kalau kita membagi kriterianya berdasarkan American Diabetic Academy, menurut ada ya American Diabetic Association, atau menurut ISPAT ya pembagiannya sama ya. Kita periksanya itu gula darah sewaktu di atas 200, anak dewasa atau anak-anak atau orang dewasa itu sama di atas 200 mg per desiliter. Kemudian gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter. Kemudian kita lakukan pemeriksaan urin, itu ditemukan adanya gula darah yang cukup tinggi di dalam urinnya. Kemudian kadang-kadang kita temukan benda keton. Itu benda keton kalau proses kejadian DM-nya sudah cukup lama dan kemudian tidak tertangani dengan baik. Nah, kalau dia kadar gula darah tinggi di atas 200, kita harus lihat apakah ini hiperglikemi, kita sebut hiperglikemi kalau kadar gula darah tinggi. Apakah hiperglikeminya ini barusan terjadi karena tadi yang seperti dokter Nani katakan, karena dia makan banyak ya,
dia makan banyak, itu biasanya sering terjadi pada orang dewasa atau sudah berlangsung kronis. Nah, untuk membedakan itu nanti kita periksa HbA1c-nya. HbA1c-nya itu menandakan rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan yang terakhir. Kalau 3 bulan terakhir HbA1c-nya cukup tinggi di atas 7,5, hati-hati, berarti anaknya memang menderita diabetes, karena diabetes itu adalah suatu penyakit metabolik kronis. Ya, jadi kemungkinan besar dia menderita diabetes mellitus. Nah, untuk membedakan apakah tipe 1 atau tipe 2, kita lanjut dengan pemeriksaan C-peptide. C-peptide itu tidak bisa dilakukan di Rumah Sakit Wahidin, tetapi dikirim ke Prodia untuk dikirim ke Jakarta. Ya, jadi harus dikirim melalui ke luar negeri ya. Dari langsung juga ada juga sampai ke situ ya, Dok? Di Jakarta ya. Kemudian ada pemeriksaannya lagi yang ke luar negeri untuk mengetahui apakah ini adalah suatu proses autoimun atau tidak, untuk membuktikan bahwa dia proses autoimun. Oke. Iya. Ya, biasanya gejala yang ditimbulkan tuh biasanya seperti apa sih? Kita merasa bagaimana? Pusing atau apa gitu kan? Dokter Nani, mungkin gejala awalnya seperti untuk yang umumnya itu seperti apa sih? Ya itu tadi seperti kalau yang dewasa ya, yang itu tadi yang trias polidipsi, poliuri, polifagi. Kemudian gejala-gejala penyerta itu tadi sering lemas ya. Kemudian sudah itu tadi disampaikan juga sebetulnya untuk gejalanya hampir sama ya dengan sama anak-anak. Gejala umumnya cuman ya memang yang untuk anak ada yang spesifik. Apa namanya? Kalau misalnya kadang-kadang juga itu yang kita harus waspadai kalau misalnya orang yang tidak tahu bahwa dia diabetes kan, dia punya kadar gula darah itu bisa naik turun dengan cepat. Oh begitu. Jadinya tidak stabil ya, karena ada masalah di hormonnya untuk bisa menstabilkan. Jadi bisa saja dia naik kemudian langsung turun. Nah itu kadang-kadang kalau kita lihat orang gula tiba-tiba diperiksa, biasanya kalau ada gangguan kesadaran ternyata gulanya bisa drop saja ya? Dia sangat tinggi, bisa juga dia sangat rendah. Jadi batasnya tadi 200 sampai 200 sampai, yang normalnya berapa sih sebenarnya? Kurang dari 200. Kurang dari 200. Ya. Itu kalau semuanya untuk ngecek ya, biasanya aduh kepala saya pusing ini ya, mungkin hipertensi atau mungkin saja gula darahnya juga agak tinggi gitu ya. Iya, yang untuk kita sekarang di program pemerintah karena itu sudah masuk dalam program ya. Jadi kita sebetulnya punya target harus melakukan pemeriksaan usia 15 tahun ke atas ya. Ini yang program. Jadi sayangnya itu memang anak-anak tidak masuk dalam program tersebut untuk kita lakukan screening. Padahal andaikan bisa kita lakukan, itu kan kita bisa paling tidak mengetahui lah bahwa misalnya anak ini harus memeriksakan diri lanjutan apa tidak. Kalau misalnya memang pernah diperiksa. Nah itu dia kadang-kadang yang program pemerintah yang gratis itu mempersyaratkan untuk usia produktif. Jadi begitu. 15 sampai 59 tahun yang menjadi sasaran untuk usia anak. Itu kita lihat apakah dia sudah ada gejala, itu boleh kita lakukan pemeriksaan, tetapi bukan dalam bentuk screening. Kalau screening kan mau ada gejala mau tidak itu kita periksa semua. Tapi kalau untuk anak-anak misalnya ada gejala, itu kita tetap bisa lakukan pemeriksaan di puskesmas untuk glukosa darah sewaktunya. Untuk selanjutnya ya memang harus kita lakukan pemeriksaan di tingkat lanjutan. Ya, jadi kalau semuanya memang ada gejala-gejala seperti itu ya, Dokter Nani, Dokter Ratna, itu biasanya kalau orang tua biasanya tidak kurang puas gitu kan, itu langsung datang ke dokter anak gitu ya, langsung untuk bisa, kok anak saya seperti ini sih dok. Kalau yang paling tingkat parahnya itu seperti yang diinformasikan oleh Dokter Ratna tadi, itu bagaimana dok kalau untuk di anak-anak? Pasien kita kan bervariasi karena Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin kan rumah sakit rujukan ya, rumah sakit rujukan tipe 1, jadi dia rumah sakit rujukan di Indonesia Timur. Yang datang itu ada sudah tidak sadar selama 3 hari di daerahnya, kemudian dirujuk, ada yang datang naik kapal laut, ada yang datang naik pesawat ya, dirujuk ke kita itu dalam kondisi sudah tidak sadar. Jadi kita tangani, nanti setelah kita tangani kemudian kita normalkan kadar gula darahnya, ternyata anak masih belum sadar, ternyata memang ada kelainan komplikasi yang sudah terjadi. Jadi kita lihat dia sudah dengan gagal ginjal, ada yang sudah dengan
pembengkakan di otak ya, jadi udem cerebri. Nah, itu penanganannya akan lebih sulit. Pasien kita ada yang tidak sadar sampai 5 hari, pada saat sadar anaknya sudah membaik, bisa rawat jalan, tetapi akhirnya dia lupa semuanya, tidak ada yang diingat. Akhirnya harus mulai dari awal lagi diajarkan sama orang tuanya. Jadi bisa lupa ingatan gitu Bisa ya dok sampai ya? lupa ya. Ada yang sampai tidak ingat, jadi diajarkan perlahan-lahan sama orang tuanya. Terus saya bujuk supaya bisa diantar ke sekolah kembali, tetapi orang tuanya bilang agak sulit karena kedua orang tuanya sibuk mencari kerja, jadi tidak ada yang mengawasi anaknya. Nah, itu agak repot kalau sudah komplikasi seperti itu. Makanya kita selalu menyampaikan ke orang tua, kalau misalnya ada keluhan anaknya, berat badan tidak naik-naik, atau ada gejala yang agak beda, yang tadinya tidak suka ngompol, tiba-tiba suka ngompol, atau anaknya yang tadinya biasa-biasa makannya tiba-tiba selalu lapar, ya. Nah, berat badan tidak naik itu harus periksakan ke dokter untuk dicek gula darahnya. Bukan, mungkin ada yang berpendapat juga kalau biasanya ada yang bilang kan, ih anakku banyaknya dia makan tapi ya mungkin cacikan ya atau bagaimana ya mungkin. Oke, kita lanjut lagi sebentar ya Dokter Ratna ya dan Dok Nani. Oke, dan ya Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini di Makassar Insight. Kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi sekali lagi nih kalau ada yang mau nanya-nanya nih tentang topik kita untuk hari ini, waspada diabetes pada anak ya, itu silakan untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini masih di Makassar Insight, waspada diabetes pada anak ya. Baik, tadi sudah seperti diinformasikan ya untuk diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang bukan hanya menyerang orang tua tapi juga bahkan sekarang untuk anak-anak, dan untuk kasusnya itu 70 kali lipat ya sejak tahun 2010. Jadi meningkat sedemikian cepatnya ya. Saya kembali ke Dokter Ratna untuk penyebab untuk diabetes pada anak itu sebenarnya apa sih dok? Ya, penyebab diabetes pada anak itu karena dia merupakan penyakit autoimun, jadi penyebabnya itu ada penyakit infeksi yang diderita anak sebelumnya. Nah, penyakit infeksi itu mungkin beberapa minggu atau bahkan 1 bulan, 2 bulan. Nah, penyakit infeksi ini akan menyebabkan kelenjar pankreasnya menjadi autoimun, jadi dianggap benda asing oleh tubuhnya sendiri sehingga dia mengalami kerusakan, tidak mampu memproduksi insulin. Nah, insulin yang berkurang jumlahnya itu akan mempengaruhi produksinya sehingga kalau anaknya makan kadar gula darahnya akan naik karena tidak ada insulin dari luar, dari dalam tubuhnya untuk menurunkan kadar gula darah. Karena sebenarnya idealnya anak makan itu orang dewasa, kita makan itu sekitar 15 menit, insulin akan dilepaskan oleh kelenjar pankreas untuk menurunkan gula darah. Tapi anak-anak yang produksi insulinnya berkurang oleh karena kerusakan pabriknya, dia tidak akan melepaskan insulin, jadi yang dia makan gula darahnya naik terus. Jadi harusnya turun tapi dia malah naik. Nah, kemudian gejalanya mulai muncul. Kalau gula darah naik kan gejala mulai muncul karena viskositas darah akan meningkat karena peningkatan kadar gula darah sehingga akan mempengaruhi anaknya menjadi sering haus, sering kencing. Karena viskositas darah meningkat itu akan menyebabkan jumlah urin akan menjadi banyak, akan menarik cairan sehingga jumlah urin banyak, sehingga anak menjadi sering haus, banyak minum, kemudian sering lapar karena makanan yang dimakan tidak bisa diubah menjadi energi, tetapi tetap menjadi gula di tubuhnya sehingga kadar gula darahnya menjadi meningkat. Sebenarnya untuk fungsi dari insulin itu sendiri apa sih dok? Insulin itu tadi, jadi dia membantu makanan yang dimakan itu masuk ke dalam sel. Jadi dia kalau kita umpamakan sebagai pintu ya, ini kan pintu masuk sama dindingnya. Jadi insulin itu sebagai pintunya. Jadi dia untuk terbuka, untuk membuka pintu supaya gula darah masuk ke dalam sel, ke dalam sini dan dirubah menjadi energi. Dan diubah menjadi energi. Kalau tidak ada insulin berarti tidak ada pintunya. Dia mau masuk tidak bisa. Jadi tidak ada tenaga sama sekali. Tidak bisa diproses. Iya, tidak bisa diproses. Makanya insulin itu adalah suatu hormon anabolik. Jadi anak yang mengalami kekurangan insulin itu akan menyebabkan anaknya mengalami
pertumbuhan yang terlambat, anaknya akan mengalami gizi buruk, kemudian tingginya juga tidak akan bertambah. Tapi saat kita berikan insulin, berat badan mulai meningkat perlahan-lahan dan akhirnya mencapai berat badan ideal. Kalau tidak terkontrol, itu bisa juga terjadi obesitas pada anak. Makanya penanganan untuk DM tipe 1 pada anak itu ada 5 pilarnya. Yang pertama itu harus ada insulin. Kalau tidak ada insulin, anak bisa meninggal. Kemudian yang kedua itu harus ada nutrisi, diet. Setelah nutrisi harus ada exercise. Exercise-nya tidak mesti olahraga. Anak bisa beraktivitas lari-lari, main-main seperti anak-anak tadi. Kemudian harus ada edukasi. Edukasi itu untuk penentuan dosisnya, kemudian penentuan makanan apa yang boleh dimakan, terus yang terakhir adalah kontrol metabolik. Jadi setiap mau makan harus dicek kadar gula darahnya. Oke, jadi untuk penyebab diabetes pada anak itu benar nggak sih dari faktor keturunan atau bagaimana, Dok? Iya. Ya, itu ada nggak? Iya. Ya, dok, Genetik ya. Jadi Mungkin penyebab diabetes pada anak itu ada. Sebenarnya dia disebabkan oleh penyakit autoimun, tapi ada juga faktor genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya menderita DM tipe 2, anaknya bisa DM tipe 2 dan bisa DM tipe 1 kalau dia mempunyai ada namanya HLA yang sama dengan orang tuanya, human leukocyte antigen yang sama dengan orang tuanya. Jadi tidak mesti bahwa orang tua DM tipe 2, anak DM tipe 2 juga. Anak bisa DM tipe 1 karena dari pasien-pasien kita yang kita tanyakan itu kebanyakan ibunya atau ayahnya atau neneknya yang menderita DM. Nah, biasanya kan orang dewasa DM tipe 2. Jadi anaknya menderita juga DM, tapi ternyata anaknya DM tipe 1. Jadi kemungkinan kalau kita periksa genetiknya mungkin dia mempunyai HLA yang sama dengan orang tuanya. Iya. Oke, kemudian yang untuk diabetes ini kan ada tipe 1, ada tipe 2 ya. Seberapa parah sih untuk perbedaan untuk tipe 1 dan tipe 2 ini? Kemudian untuk perawatannya seperti apa nantinya, Dok? Itu bisa disembuhkan nggak untuk diabetes? Sebenarnya kalau dia terkontrol, sebenarnya semuanya kalau terkendali ya, Dok ya, sebenarnya aman-aman saja ya, karena tipe 1 itu kalau orang tuanya bisa edukasinya bisa bagus, kemudian ketemu ke tenaga kesehatan juga bagus dan orang tuanya tidak terlalu sibuk, itu bisa terkontrol. Dia bisa, karena ada saya waktu pendidikan itu ada saya menemukan anak yang menderita DM dari SMP. Kemudian dia berjuang supaya dia bisa jadi dokter untuk mengendalikan penyakitnya. Akhirnya dia jadi dokter dan sudah menikah. Saya kurang tahu sekarang kabarnya bagaimana. Dia dari rumah universitas swasta, terus sekarang sudah jadi dokter. Karena saya tanya waktu itu, saya pernah tanyakan kenapa ingin jadi dokter. Waktu dia sudah jadi dokter ya, dia bilang karena saya kepingin mengendalikan penyakit saya, karena saya tahu bahwa penyakit saya tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Oke. Jadi memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Itu tipe 1. Tapi kalau tipe 2 itu bisa sembuh ya, Dok ya, karena tipe 2 kan lifestyle-nya saja diperbaiki. Oke. Kalau sekarang ini kan kita melihat ya, itu sekarang ini kan memang sukanya, apalagi di zaman milenial ya, seperti saat ini kan sukanya makanan yang praktis, yang instan ya. Kalau kita kemana-mana juga ke mall-mall gitu kan biasanya banyak yang disuguhkan minuman-minuman yang manis-manis itu ya. Ini bisa menjadi penyebab diabetes juga atau bagaimana nih? Ya, jadi itu kan memang tadi disampaikan pengaruhnya lifestyle ya. Jadi kadang orang dia menganggap lifestyle-nya baik, dia selalu olahraga, tapi pulang olahraga makan banyak ya soft drink apa segala macam. Ya kadang-kadang ada juga yang memberi pemaafan bagi dirinya daripada saya ndak olahraga. ya ada benarnya juga sih sebetulnya, karena kan intinya adalah keseimbangan antara kalori masuk dengan kalori yang keluar. Kalau misalnya memang kalorinya dia stabil, berarti dia berada pada maksudnya tidak ada yang terakumulasi. Nah, kalau misalnya yang terakumulasi dalam bentuk gula, glukosa, kemudian itu berubah jadi energi, itu kan terpakai. Jadi makan banyak itu enggak apa-apa, yang penting ya itu tadi lifestyle, gulanya jangan kelebihan, kemudian dia pembakarannya juga seimbang supaya
tidak ada yang akan tertinggal. Jadi semuanya terpakai habis. Ya kalau ada terakumulasi sedikit-sedikit ya mungkin paling naik berat badan beberapa kaca. Tetapi ya intinya ya memang itu dari pola hidup. Sehingga kalau yang memang dari sononya tingginya glukosanya, apalagi kalau misalnya dia bisa mengendalikan diri, misalnya juga itu puasa sangat disarankan ya untuk bisa mengendalikan kadar gula darah. Jadinya memang banyak hal-hal yang sebetulnya yang dulu mungkin pada zaman kita masih pendidikan itu dibilang ini tidak akan bisa tidak akan bisa sembuh. Sebetulnya bukannya tidak bisa sembuh, tetapi kalau terkontrol itu berarti kita punya kualitas hidup bisa lebih diperbaiki. Kan intinya demikian. Banyak sekarang penyakit yang tidak sembuh, tetapi dengan mengontrol diri itu bisa diperbaiki kualitas hidupnya sehingga dia hampir sama saja dengan orang-orang yang tidak punya penyakit yang lainnya. Oke. Dok Nani, Dok Ratna, itu saya pernah ya masuk di rumah sakit gitu ya. Terus saya melihat ada anak-anak itu umurnya berapa ya? Belasan gitu ya. Itu sudah cuci darah, Dok. Itu kalau semuanya untuk diabetes pada anak itu sampai bisa cuci darah juga ya, Dokter Ratna? Iya, bisa cuci darah. Ada pasien kita usianya kan rata-rata yang datang dengan ketoasidosis itu, ketoasidosis ada komplikasi dari penyakit diabetes. Itu rata-rata usianya sudah pubertas, usia 10 tahun ke atas. Kalau yang usia masih di bawah itu biasanya dia hanya komplikasi ketoasidosis, ya sesak napas, kemudian kadar gula darah tinggi, tapi belum sampai ke arah harus cuci darah, karena kan dia membutuhkan waktu ya, Dok ya. Jadi dia dari menderita itu kalau tidak terkontrol itu bisa membutuhkan waktu untuk terjadinya komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler. Kalau dia menyerang ginjal gitu kita sebut komplikasi mikrovaskuler, menyerang mata jadi bisa buta. Itu membutuhkan waktu. Sebenarnya waktunya itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Tetapi kalau misalnya tidak terkontrolnya, kalau terkontrol dia justru komplikasi itu bisa dicegah atau bisa justru makin panjang waktunya. Tapi kalau tidak terkontrol sama sekali bisa terjadi semuanya. Iya, itu bisa menjadi lebih parah lagi ya, lebih menjadi komplikasi ya. Jadi itu ya pada saat saya bertanya dengan ibunya, anaknya itu sukanya yang soft drink kalau di sekolah, suka soft drink gitu kan. Nah, Dokter Nani, kalau selama untuk dari pemerintah sendiri, ini kan kalau kita ke sekolah-sekolah kan itu banyak ya makanan-makanan yang manis-manis kayak gitu. Itu sebenarnya ada pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tuh seperti apa tuh untuk jajanan-jajanan yang ada di sekolah-sekolah saat ini? Iya, kalau yang di sekolah sih sebetulnya kan kita ada program sekolah sehat ya. Jadi di sekolah sehat yang meskipun memang belum seluruhnya kita bisa jadikan sekolah sehat, di sekolah sehat itu kantinnya itu kita kontrol. Jadi semuanya makanan yang masuk di situ harus sudah ceritanya lolos dari pengujian, pokoknya sudah ketahuan dari mana asalnya, kemudian ininya juga kalau bisa dihitung dia punya kandungan gizi. Nah itu di dalam sekolah. Nah yang masalah sebetulnya kita tidak bisa meng-counter yang di luar pagar sekolah itu kan kadang-kadang segala macam lah dijual. Dan sekarang ini kan bulan kemarin masih lagi seru juga yang cikibul itu kan. Nah itu juga makanan jajanan anak sekolah yang bisa saja ada efeknya jangka panjang yang sekarang memang belum kelihatan, tapi karena efek-efek ini memang adalah hasil dari akumulasi. Jadi ya sebetulnya memang lebih harus pandai-pandai lah kita dari orang tua untuk mengedukasi anaknya, untuk menyampaikan bahwa ini ya sekarang memang belum kelihatan efeknya, tapi kita tidak tahu ke depan untuk yang jangka panjang. segala ya ini ceritanya fenomenanya sekarang zaman milenial kan zaman instan ya, semuanya Sukanya ready, cepat-cepat cepat semua. Jadi ya itulah memang sangat banyak tantangannya dengan pada saat kita sekarang anak-anak yang sekarang dengan kita zaman dulu anak-anak itu tantangannya kita tidak punya dulu mungkin jajanan paling apa sekarang semakin berupa-rupa dan penyakitnya juga banyak gitu ya. juga semakin banyak. Oke, kita terbatas waktu nih ya. Dari kita akan closing statement dulu, mungkin dari Dokter Nani dulu.
untuk mencegah waspada diabetes pada anak ini? Iya, jadi untuk diabetes sebetulnya bukan hanya pada anak ya, juga pada orang dewasa. Intinya sebetulnya dari kita menjaga agar supaya kalori yang masuk itu seimbang dengan kalori yang keluar. Nah, kalau misalnya sejak awal sudah ada kemungkinan menuju ke diabetes, itu pastinya kalau pola hidup kita tidak sehat itu akan lebih cepat munculnya. Tetapi kalau kita bisa jaga, kita bisa seimbangkan semuanya. Dan titip juga untuk yang di luar sana yang mendengar itu silahkan datang memeriksakan glukosa darah sewaktunya di puskesmas domisili terdekat dari rumah. Itu tersedia program pemerintah dan gratis. Itu kami harapkan dalam 1 tahun itu minimal semua sudah bisa memeriksakan diri. Ya, jadi sangat mudah ya. Itu langsung aja datang ke puskesmas ya. Ke puskesmas di mana dia berdomisili. Oke. Dari Dokter Ratna. Ya, mencegah diabetes pada anak. Ya, silakan ya. Ya itu tadi saya lanjutkan saja ke dari Dokter Nani bahwa lebih dekat lagi dengan tolong saya minta berharap ke ibu-ibunya tolong memantau anaknya ya. Jadi edukasi ke anaknya supaya aktivitas anaknya itu diperhatikan. Jadi pola makannya disesuaikan dengan kegiatannya. Kalau anaknya banyak main gadget itu dihindari, karena kalau dia main gadget biasanya akan datang makanan cemilan ya. Jadi itu yang bikin berat badan akan meningkat. Nah, itu yang sekarang banyak anak obesitas. Saat pandemi begini itu sangat banyak anak yang mengalami obesitas. Jadi itu harus dihindari karena ujung-ujungnya kalau dia mengalami obesitas itu bisa terjadi diabetes mellitus tetapi yang tipe 2. Kemudian untuk yang tipe 1 kita harapkan ibunya mengetahui kalau anaknya mempunyai keluhan yang tadinya tidak ada, sering ngompol malam hari, kemudian tiba-tiba ada ngompol, atau anak ibunya kalau anaknya buang air kecil tiba-tiba dirubungi semut. Nah, itu ada keluhan juga dari ibu. Nah, tolong segera periksakan gula darah. Kemudian anak yang sudah banyak makan tapi berat badan tidak naik-naik, tolong juga dicek kadar gula darahnya. Terus kemudian kalau ada yang dengar ibu-ibu yang mempunyai anak yang menderita diabetes, tolong sering konsultasi ke dokter. Anaknya demam sedikit, tolong dikonsultasikan ke dokter karena komplikasi ketoasidosis itu mudah sekali terjadi. Dan tolong kenali saat anaknya mengalami hipoglikemi atau kadar gula darah rendah dan saat anaknya mengalami hiperglikemi. Kalau hipoglikemi itu anaknya lemas, keringat dingin, kemudian badannya teraba dingin. Kadang-kadang anaknya mengantuk. Kalau dia hiperglikemi, anaknya bolak-balik ke kamar kecil, ke kamar mandi, kemudian lihat makanan, sudah makan minta lagi. Nah, itu orang tua harus mewaspadai supaya tidak datang ke rumah sakit dengan komplikasi, tapi datangnya dengan hanya mau kontrol saja. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya. Jadi itu ya, Smart Resource, hal yang terpenting untuk saat ini adalah bagaimana memperbaiki gaya hidup gitu ya, dan juga memang harus aware terhadap anak ya, apalagi pada saat di rumah gitu kan. Apalagi kalau sekarang nih ya, main handphone, main gadget ya, itu untuk pesan makanan itu kan sangat mudah. Nggak usah gerak. Makanannya langsung datang ya. Telunjuk. Sangat dimudahkan ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Dokter Nani sudah hadir di studio dan juga Dokter Ratna ya. Terima kasih untuk informasinya. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan saya tentunya bersama dengan Dokter Andi Mariani MHKAS, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan juga Dokter Ratna Dewi Artati SPAK Mars, seorang spesialis anak ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dan juga menyimak kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dari siaran ini, dan sekali lagi selamat siang dan sukses untuk Anda. Bye bye.